Perkenalkan, nama saya Shalomita Eklesia Kawenas dengan NIM 200611020031. Saat ini saya akan membahas mengenai strategi eksternal dan internal dari objek wisata Gunung Soputan. Pariwisata merupakan suatu sektor penting dalam pembangunan nasional dengan berbagai potensi yang dimiliki dan tentunya dapat memberikan manfaat secara langsung dan secara tidak langsung. Potensi pariwisata yang dipergunakan untuk keperluan pariwisata tentu saja akan dirawat dan dijaga kelestariannya demi keuntungan jangka panjang. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai keunikan dan nilai yang tinggi yang menjadi tujuan wisatawan datang ke suatu daerah tertentu. Pariwisata pada saat ini merupakan suatu kebutuhan otak manusia, baik bagi masyarakat yang melakukan perjalanan wisata maupun masyarakat sekitar daerah tujuan wisata. Wisatawan butuh dipuaskan keinginannya, sementara masyarakat di sekitar lokasi berharap mendapatkan implikasi positif berupa peningkatan pendapatan guna menunjang perekonomiannya. Wisatawan memiliki peran sentral selaku pembuat keputusan untuk mengunjungi suatu tempat destinasi wisata tertentu. Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki berbagai sektor pariwisata yang cukup banyak dengan prospek ke depan yang sangat menjanjikan. Masih banyak sektor pariwisata yang akan dibangun dan masih perlu juga dikembangkan untuk dapat dikenal oleh daerah-daerah lain, dan juga kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan pemerintah juga mempunyai kewenangan yang luas untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah, perlu juga membawa dampak yang luas terhadap kehidupan perekonomian, salah satunya destinasi wisata Gunung Soputan. Dari latar belakang tersebut, dilihat bahwa Gunung Soputan merupakan salah satu ikon utama dari pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara. Oleh karena itu, pada saat ini kita akan membahas mengenai strategi-strategi apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mengembangkan pariwisata di Gunung Soputan. Visi pesona alam di Pegunungan Soputan dan kearifan lokal masyarakatnya merupakan sumber daya pariwisata Indonesia yang dimanfaatkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat dan pelaku wisata, serta untuk memenuhi pengalaman dan sensasi terdalam wisatawan yang tetap melestarikan kearifan lokal dan alam untuk dipergunakan oleh generasi mendatang. Misi yang pertama untuk mengoptimalkan potensi objek wisata Gunung Soputan sebagai salah satu keunggulan Kabupaten Minahasa Tenggara. Yang kedua, mendorong untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui sektor pariwisata. Selanjutnya, analisis lingkungan internal. Yang pertama, sejarah. Gunung Soputan merupakan gunung api terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Gunung ini terbentuk pada masa Quaternary di tepi selatan kaldera Tondano dan salah satu gunung api teraktif di Sulawesi. Gunung Soputan menjadi sumber material berupa batu dan pasir. Di daerah kaki Gunung Soputan terdapat material yang baik untuk bahan pembangunan rumah atau gedung oleh masyarakat sekitar. Tercatat telah terjadi letusan yang cukup sering dalam rentang waktu beberapa tahun sekali. Letusan Gunung Soputan tercatat pertama kali terjadi pada tahun 1785 dan letusan terakhir kali pada 5 Oktober 2018. Yang kedua ada profil Gunung Soputan. Gunung Soputan berjarak sekitar 50 km di sebelah barat daya selatan Kota Manado dan berjarak sekitar 12 km di sebelah timur laut Kota Tembatu, Kabupaten Minahasa Tenggara. Gunung Soputan berada pada ketinggian 1784 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, hal yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, mendaki. Ada beberapa rute yang bisa dilewati untuk mendaki ke Gunung Soputan, yaitu contoh yang pertama, dari arah utara bisa melewati 2 jalur, yaitu Kampung Tombasian Atas, Kecamatan Tombasian, dan Kampung Pinamitengan, Kecamatan Tompaso. Dan rute yang lain yaitu dari arah selatan atau barat, para pendaki bisa melewati Kampung Selian, Kecamatan Tombatu. Yang kedua yaitu kegiatan berkemah. Pada saat mendaki, banyak para pendaki yang memasang tenda dan berkemah di camp hutan pinus karena tempatnya yang luas ditambah dengan
sumber air yang dekat, dan tentunya keindahan pepohonan pinus yang asri yang biasa juga dijadikan spot foto baik pribadi maupun foto pribadi. Hal yang ketiga yang bisa dinikmati tentu pemandangannya. Pemandangan sepanjang jalan menuju ke puncak Gunung Soputan tak kalah indahnya. Contohnya seperti pemandangan yang bisa lebih dulu ditemui adalah wisata air terjun yang kurang lebih tingginya 12 meter menuju lokasi sejauh 50 meter dengan berjalan kaki. Lokasi kedua yaitu pemandangan di Kawah Tua. Ini juga lokasi spot foto yang direkomendasikan untuk para wisatawan. Lokasi spot foto yang ketiga yaitu di dekat lokasi perkemahan juga ada gua peninggalan Jepang yang belum terlalu banyak orang mengunjunginya. Yang kedua, analisis lingkungan internal. Yang pertama, faktor ekonomi. Gunung Soputan merupakan salah satu destinasi wisata alam Kabupaten Minahasa Tenggara, dan pemerintah berharap dengan adanya pengembangan serta perlindungan terhadap Gunung Soputan, maka pendapatan ekonomi dari sektor pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara meningkat. Banyak wisatawan yang mengunjungi Gunung Soputan ini mulai dari wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Yang kedua, faktor sosial. Gunung Soputan menambah pilihan destinasi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Kabupaten Minahasa Tenggara, sehingga Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi salah satu incaran wisatawan untuk dieksplor lagi keindahan alamnya. Yang ketiga, faktor politik. Gunung Soputan menjadi aset daerah yang memungkinkan untuk menarik perhatian publik yang mungkin ingin bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun Gunung Soputan menjadi lebih baik lagi, sehingga para wisatawan tidak bosan untuk mengunjungi Gunung Soputan. Selanjutnya, tujuan yang pertama untuk meningkatkan dan memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara. Tujuan yang kedua, agar daerah Kabupaten Minahasa Tenggara lebih dikenal baik di negara Indonesia maupun di negara lain. Selanjutnya, sasarannya adalah untuk wisatawan lokal maupun mancanegara yang menyukai alam bebas dan kegiatan-kegiatan di alam terbuka. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Dari segi keindahan, Gunung Soputan sangatlah memanjakan mata dengan hamparan pasir yang begitu luas dan pepohonan yang sangat asri. Bahkan kalau mendaki di waktu yang tepat, bisa menikmati keindahan sunset ataupun sunrise yang begitu indah. Dan ada juga beberapa spot yang akan dilewati seperti air terjun dan gua peninggalan Jepang, sehingga dalam sekali perjalanan sudah bisa menikmati berbagai experience yang berbeda-beda. Kekuatan yang selanjutnya dari segi lokasi yang sangat strategis dan bisa melewati beberapa pilihan rute perjalanan. Kekuatan yang ketiga yaitu medannya yang tidak begitu sulit untuk didaki, bahkan bisa menggunakan motor trail. Kekuatan yang selanjutnya yaitu destinasi wisata gratis tanpa biaya masuk yang sangat cocok untuk orang yang ingin camping di alam terbuka. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan yang pertama, karena merupakan gunung berapi aktif, jadi Gunung Soputan tidak bisa dikunjungi kalau statusnya tidak aman. Kelemahan yang kedua, pada saat musim hujan, medan yang akan dilewati saat mendaki akan licin dan sulit untuk dilewati. Yang ketiga yaitu peluang. Dinas Pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara bertekad untuk membangun dan mengembangkan beberapa fasilitas bagi para pengunjung Gunung Soputan seperti gazebo, restroom, dan tempat ganti. Begitu juga spot untuk atraksi seperti para layang di siang hari serta balon udara di malam hari, serta spot rekreasi lainnya untuk swafoto, ayunan, dan lainnya. Yang keempat, ancaman. Yang pertama, meskipun hutan pinus Gunung Soputan merupakan hutan lindung, tetapi banyak masyarakat yang masih menebang pohon dengan sembarangan. Yang kedua, banyak para pendaki yang tidak menjaga keasrian dan kebersihan Gunung Soputan dengan membuang sampah sembarangan, baik sampah makanan ataupun lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara membangun daerah dari segala sektor secara merata dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat daerah agar daerah Kabupaten Minahasa Tenggara semakin berkembang dan maju sehingga boleh mencapai yang namanya mitra hebat jelas sejahtera.